Bagaimana harapan dunia usaha terhadap pemerintahan baru? Apa yang mendesak dilakukan oleh Jokowi agar industri dalam negeri berkembang dan Indonesia tidak sekadar menjadi pasar? Pak Haryadi Sukamdhani, apa sebetulnya harapan dari dunia usaha terhadap pemerintahan Jokowi JK? Ya, kita melihat bahwa selama Pak SBY terakhir ini kan banyak hal-hal yang tidak di pemerintah tidak mengeksekusi hal-hal yang sifatnya fundamental untuk mengakselerasi pertumbuhannya. Jadi artinya pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebenarnya jauh daripada harapan kita, di bawah 5,5%. Jadi kalau kita melihat sebetulnya dengan dukungan rakyat yang begitu besar harapannya ke Pak Jokowi dan Pak JK ini, kita harapkan akan banyak dilahirkan kebijakan-kebijakan, terobosan-terobosan yang justru bisa mengakselerasi pertumbuhan itu semua. Jadi yang kita lihat di sini adalah tentunya pertama, pemerintah harus bisa sesegera mungkin memperingkas, memudahkan cara berbirokrasi itu melayani masyarakat. Jadi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, yang terkait dengan penyediaan lapangan kerja, yang terkait dengan masalah-masalah pertanian, pangan dan sebagainya, ini yang betul-betul kita harapkan ada suatu kebijakan yang bisa dieksekusi dengan cepat tapi tepat gitu. Nah ini yang kita harapkan. Jadi PR-nya banyak. Juga kita melihat defisit transaksi berjalan kita juga melebar karena import BBM-nya juga besar. Lalu juga kita lihat otomatis juga defisit untuk APBN-nya sendiri. Jadi defisit transaksi berjalannya kita juga pengaruh juga kelihatannya juga nggak banyak penyelesaian. Defisit di dalam APBN kita sendiri juga cukup besar kan, 250 triliun. Pak Haryadi, apabila memang dunia usaha membutuhkan pemerintah untuk melakukan terobosan, apakah ini berarti dunia usaha juga mendukung kalau misalnya pemerintah akan segera menaikkan harga BBM? Kami justru dari tahun 2010 akhir itu udah menyampaikan kepada pemerintahan Pak SBY bahwa sesegera mungkin yang namanya subsidi untuk BBM ini dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan dengan cara bertahap. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan itu secara bertahap, itu dampak jangka panjang itu akan positif sebetulnya untuk semuanya. Nah, tapi ini kan nggak pernah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Kalau misalnya nanti BBM dinaikkan, ini kan akan menimbulkan inflasi, Pak Haryadi. Dan kemudian ini nanti akan menaikkan harga barang. Apakah tidak cemas dengan? Gini Mas, jadi memang ini pil pahit yang mesti kita telan deh, karena Pak SBY nggak melakukan 5 tahun yang lalu kan gitu kan, terpaksa semuanya jadi yang jelek, jadinya seolah-olah nanti adalah pemerintahan baru. Tapi menurut saya ya tidak mau kita harus lakukan itu. Memang betul pasti ada shocking, tuh pastilah inflasi itu tapi kita lihat contohnya kayak Filipina itu kan subsidinya nggak ada, tapi juga dia buktinya inflasinya juga di bawah 3% kalau nggak salah saya lihat terakhir. Jadi kalau dilakukan dengan benar sebetulnya inflasi itu juga akan menemukan titik equilibrium yang baru itu. Pak Haryadi, kalau misalnya memang pemerintah dari Kadin, kalau merumuskan kira-kira ada 5 prioritas yang harus dikerjakan oleh pemerintah Jokowi JK dalam waktu cepat, itu apa saja kira-kira Pak? Nomor 1, saya bilang harus segera BBM ini harus segera dinaikkan ya, subsidinya harus segera dikurangkan. Kedua, yang menurut saya penting juga adalah semua yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan masalah, misalnya contohnya penjaminan gitu ya, penjaminan untuk power plant atau listrik dan sebagainya, yang itu bisa dilakukan dengan segera, itu harus dilakukan segera. Jadi percepatan di infrastruktur. Lalu ketiga adalah mendorong untuk iklim investasi itu balik, dan harus dilihat bahwa tidak hanya untuk yang padat modal, yang padat karya ini juga harus mendapatkan perhatian karena itu menyerap tenaga kerja kita dalam jumlah cukup besar. Lalu yang keempat yang saya bilang juga penting adalah melihat kembali struktur daripada biaya bunga bank kita. Apakah kita itu cukup kompetitif dengan bunga yang sedemikian. Jadi kebijakan moneter dan fiskalnya mesti dilihat lagi deh gitu ya, demi untuk juga mencapai suatu tingkat yang kondusif untuk mendorong pembangunan kita. Nah, lalu yang kelima adalah melihat kembali, mereview kembali kebijakan pangan kita, karena pangan ini penting untuk
rakyat kita 250 juta orang, ini juga harus dipastikan bahwa kebijakan pangan kita misalnya apa-apa yang memang kita harus prioritaskan untuk swasembada harus kita lakukan ya kita ada keberpihakan di sana. Kita melihat tantangan ekonomi di pemerintahan Joko JK banyak yang memperkirakan akan lebih berat. Mampukah memang pemerintah Joko JK untuk menyelesaikan kelima program prioritas tadi yang Pak Haryadi sampaikan? Kalaupun memang bisa, catatannya seperti apa, Pak Haryadi? Saya rasa kalau dibilang bisa, saya yakin optimis bisa ya, karena beliau berdua punya track record yang cukup baik lah di dalam hal mereka mengeksekusi kebijakan yang memang tepat dan diperlukan. Nah, tantangannya saya melihat mungkin gangguan secara politik itu kan pasti ya, karena ada koalisi merah putih dan sebagainya. Tapi harus diingat bahwa kabinet sistem kita adalah presidensial kan. Jadi memang presiden itu yang akan mengambil alih sebagai eksekutornya. Dan saya melihat dari karakter kedua pimpinan kita ini, mereka memang lebih orientasinya kepada hasil gitu. Jadi result oriented sekali itu. Jadi dia bukannya mengesampingkan prosesnya, tapi resultnya itu menjadi tolak ukur untuk dicapai. Nah, ini bedanya dengan birokrasi kan, birokrasi itu yang dipentingkan prosesnya, hasilnya bisa nyimpang itu cerita yang lain, tapi proses sebenarnya dia dikunci dari target hasilnya gitu. Nah, ini yang saya lihat mungkin juga bagus. Lepas daripada pasti nanti harus bina komunikasi politik yang baik dengan partai-partai yang nanti menjadi oposisi ya. Gitu. Kalau misalnya sekarang kita berkaca pada pemilihan menteri-menteri, apakah ada harapan dari dunia usaha tertentu untuk siapa nanti figur-figur menteri yang mungkin akan berpengaruh di dunia perekonomian kita? Jadi kalau saya lihat nanti tentunya ini kan akan dilakukan fit and proper ya oleh mereka berdua, terutama oleh Pak Jokowi karena prerogatif presiden. Dan saya yakin masyarakat akan mengkritisi, mencermati Pak calon yang ada. Jadi saya nggak begitu khawatir juga. Dan yang jelas saya yakin bahwa dari sekian juta penduduk Indonesia, masa sih nyari orang 30 atau 34 menteri ya, gitu ya, itu masa nggak dapat yang terbaik. Jadi saya yakin itu juga bukan suatu isu, karena apapun masyarakat akan mengkritisi, dan pasti yang akan dipilih itu adalah yang memang nomor satu dia punya kompetensi, kedua dia nggak punya beban masa lalu, dan ketiga dia itu bisa menjalin komunikasi politik dengan parlemen. Itu 3 syarat yang saya pikir pasti itu akan muncul di dalam fit and proper nanti. Baik, Pak Haryadi Sukamdhani, terima kasih terima kasih sama Mas kami. Kevin, ya. Dan pemirsa, demikian wawancara kami dengan Haryadi Sukamdhani, Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik. Saya Kevin Egan untuk Election Roundup.